pagi Bu dan selamat pagi buat teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Adelina Sinaga dari kelas Vincentius 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali 5 soal PTS yang lalu. Selamat menyaksikan. Pada soal pertama, sebuah bola sepak ditendang dan menempuh lintasan parabola. Bola kemudian menyentuh tanah pada tempat yang jauhnya 60 meter dan arahnya membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Tentukan besar kelajuan awal bola tersebut. Nah teman-teman, dari soal tersebut kita dapat membuat data yaitu sebagai berikut. Diketahui sudutnya sama dengan 30 derajat, 37 derajat. Sin 37 sama dengan 0,6 dan cos 37 sama dengan 0,8. Nah, diketahui di situ juga X max-nya sama dengan 60 meter. Yang ditanya adalah kecepatan awalnya atau fenolnya. Nah teman-teman, dari sini kita dapat membuat rumus X max. Dijawab. X max sama dengan 2 fenol kuadrat sin theta cos theta per gravitasi. X max ini kita ubah menjadi fenol kuadrat sama dengan 2 sama dengan X max dikali gravitasi per 2 sin theta cos theta. Maka kita dapat hasilnya yaitu fenol sama dengan akar dari X max dikali gravitasi per 2 sin theta cos theta. Fenol sama dengan X max-nya itu adalah 60 dikali gravitasinya adalah 10 per 2 dikali 0,6 dikali 0,8. Fenol sama dengan 600 akar dari 600 per 2 dikali 0,6 dikali 0,8 adalah 0,96 per 0,96. Fenol sama dengan akar dari 625. Fenol sama dengan akar dari 625 adalah 25 meter per sekon. Maka hasil yang didapat adalah 25 meter per sekon. Soal nomor 2, sebuah bola ditendang ke udara sehingga lintasannya berbentuk parabola. Jika kecepatan awal bola adalah 40 meter per sekon dan sudut elevasinya adalah 37 derajat, tentukan kecepatan bola setelah bergerak seperempat bagian dari waktu terbangnya. Nah teman-teman, dari soal tersebut kita dapat membuat data yaitu sebagai berikut. Diketahui fenolnya sama dengan 40 meter per sekon. Kemudian tetanya atau sudutnya adalah 37 derajat. Yang ditanya adalah kecepatan setelah 4 sekon, seperempat sekon. Ya. Ditanya kecepatan bola setelah 1/4 sekon. Sehingga kita dapat memasukkan rumus yaitu T sama dengan fenol
sin theta per gravitasi. T sama dengan 40 sin 37 per 10. T sama dengan 4 dikali 0,6, sehingga T yang didapat adalah 22,4 sekon. Kemudian kita menggunakan rumus X max. X max sama dengan 2 dikali titik puncak. Sehingga kita dapat memasukkan VY-nya, kemudian setelah dapat VY-nya kita melanjutkan Vx-nya. Vx sama dengan 40 cos theta sama dengan 2 dikali 2,4 sama dengan 1/4 dikali 4,8. 1 dikali 4,8 adalah 4,8 per 4,8 per 4 sama dengan 1,2 sekon. Kemudian kita dapat mencari rumus VY-nya, yaitu V0 sin theta dikurang G gravitasi dikali waktunya, sehingga 40 dikali 0,6 dikurang 10 dikali 1,2, sehingga yang didapat adalah hasilnya adalah 40 dikali 0,6 adalah 24. Kemudian 10 dikali 12 yaitu 10 dikali 1,2 yaitu adalah 12, sehingga 24 dikurang 12 sama dengan 12 meter per sekon. Vx dan Vy-nya sudah dapat, sehingga kita mencari V-nya yaitu dengan menggunakan rumus akar dari Vx kuadrat ditambah akar dari Vy kuadrat. V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. V sama dengan Vx-nya tadi adalah 32 dan Vy-nya adalah 12. Tambah 22 tambah V sama dengan akar dari 1168. Sehingga V-nya adalah 4 akar 73 meter per sekon. Soal nomor 3, sebuah gerinda melakukan gerak melingkar dengan percepatan sudut 30 rad per sekon kuadrat. Dari keadaan diam, sebuah titik berada pada jarak 10 cm dari pusat putarannya. Tentukan besar percepatan total yang dialami titik tersebut saat T sama dengan 2 sekon. Nah teman-teman, dari data ini kita dapat membuat, yaitu diketahui alfanya sama dengan 30 radian per sekon kuadrat. W0-nya itu sama dengan 0 dikarenakan diam. Kita tulis ya teman. Kemudian R-nya sama dengan 10 cm. Karena ini masih cm, maka kita ubah menjadi meter, yaitu dibagi 100, sehingga 0,1 meter. A total yang ditanya adalah A total. Dijawab, A total itu sama dengan alfa dikali R. A total sama dengan alfanya adalah 30. Alfanya adalah 30 dan R-nya adalah 0,1. Sehingga yang kita coret ini menjadi 3 meter per sekon. Sehingga kita sudah dapat mencari A sentripetalnya dengan rumus W kuadrat dikali R. ASP sama dengan W kuadrat dikali R. W kuadratnya ini dapat kita cari
dengan menggunakan W0 dikali alfa dikali waktu atau T. R sama dengan W kuadrat kali R sama dengan W kuadratnya sama dengan W0 dikali alfa dikali T. Teman-teman, W0 nya kan tadi diam, sehingga W0 nya adalah 0 dikali alfanya adalah 30 dikali waktu yang dibutuhkan adalah 2. 0 dikali 30 dikali 2. ASP sama dengan 60 kuadrat dikali 0,1. Tadi kan hasilnya ini sudah didapat 60 rad per sekon kuadrat dari hasil 0 tambah 30 dikali 2, sehingga 3600 dikali 0,1, sehingga hasil yang didapat adalah 360 meter per sekon kuadrat. Sehingga untuk mencari A totalnya kita menggunakan rumus akar dari ASP kuadrat ditambah AT kuadrat. A total sama dengan akar dari ASP kuadrat ditambah AT kuadrat, sehingga 300 akar dari 360 kuadrat ditambah 6 kuadrat, sehingga A totalnya sama dengan 129.600 ditambah 6 kali 6 adalah 36, sehingga A totalnya adalah 129.600 ditambah 36 adalah akar dari 129.636, sehingga A total yang didapat adalah 360 meter per sekon kuadrat, sehingga hasil akhirnya adalah 360 meter per sekon kuadrat. Soal nomor 4. Titik P merupakan ujung jarum dan titik Q berada pada jarak 2/3 dari titik pusat ke P. Jika jarum berputar melingkar, tentukan besar perbandingan kecepatan linear dari P ke Q. Dari soal berikut kita dapat membuat data yaitu sebagai berikut. Kita dapat menggambar terlebih dahulu, yaitu ini adalah si P-nya, dan dari sini kita dapat membuat si R-nya, yaitu R-nya diketahui ini adalah titik Q-nya, yaitu 2/3, sehingga kita dapat membuat data yaitu RQ sama dengan 2/3 RP. Yang ditanya adalah perbandingan VP banding VQ. Yang kita dapat dari gambar tersebut adalah WP sama dengan WQ. VP per RP sama dengan VQ per RQ. VP per RP sama dengan VQ per 2/3 RP. Ini kita coret ya teman-teman, sehingga habis. Sehingga VP per VQ sama dengan 1/2/3, sehingga VP per VQ sama dengan 3/2. Kemudian ini kita kali silang, sehingga VP banding VQ adalah 2/3, sehingga hasil dari soal tersebut adalah 2/3. Soal nomor 5. Benda masanya 2 kg berada pada bidang horizontal kasar. Pada benda dikerjakan gaya sebesar 10 Newton yang sejajar bidang horizontal, sehingga keadaan benda akan bergerak dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Bila gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besar koefisien gesekan antara benda dan juga bidang miring. Dari soal tersebut kita dapat membuat data yaitu sebagai berikut. Pertama-tama kita gambar terlebih dahulu ya teman-teman. Ini berat yang ditumpu adalah 2 kg. Ini adalah Newton.
dan ini adalah W. F-nya sama dengan 10 Newton. F-nya sama dengan 1000. F-nya sama dengan 1000. Ini 2 kg dan ini adalah W dan di atas adalah N. Dari sini kita dapat memuat data, yaitu diketahui itunya adalah M-nya sama dengan 2 kg, F-nya sama dengan 10 Newton, A-nya sama dengan 3 meter per sekon kuadrat, dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tadi ini F-nya adalah 10 Newton ya teman-teman. Kemudian kita jawab. Sigma Fy sama dengan 0. W dikurang N dikurang W sama dengan 0. N sama dengan M dikali G. Masanya adalah 2 dikali gravitasi, yaitu 10. 2 dikali 10 sehingga hasilnya 20 Newton. Kemudian kita lanjut. Sigma Fx sama dengan M dikali A. F dikurang Fg sama dengan M-nya tadi 2 dan A-nya sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. 2 dikali 3. F dikurang Fg sama dengan 2 dikali 3 adalah 6, sehingga min Fg sama dengan 6 dikurang 10. Min Fg sama dengan 6 dikurang 10 adalah 4. Kita coret sehingga Fg-nya sama dengan positif 4 Newton. Sehingga Fg sama dengan M dikali N. M sama dengan Fg per N. Sehingga 4/20. Hasilnya adalah 1,1/5 atau 0,2 sekon. Sehingga hasil yang kita dapat dari soal tersebut adalah 0,2 sekon atau 1/5.